Halo, bertemu lagi dengan saya Bubit di channel Rumah Kopi. Kali ini saya akan menghadirkan tentang pelayanan kesehatan, tentang kesehatan yang berjudul dengan Posyandu. Posyandu itu sendiri adalah, Posyandu Balita adalah merupakan fasilitas kesehatan yang berfokus menangani kesehatan ibu hamil maupun balita. Fasilitas ini umum tersedia di desa, kelurahan, RT, berada dalam wilayah kerja suatu puskesmas. Apa itu sih Posyandu Balita? Posyandu Balita adalah pos pelayanan terpadu atau Posyandu adalah salah satu bentuk fasilitas kesehatan yang diutamakan untuk ibu dan anak, khususnya balita, bayi di bawah 5 tahun. Posyandu menjadi perpanjangan tangan dari puskesmas untuk memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Nah, Posyandu Balita itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa imunisasi, pendidikan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dikelola oleh dan untuk masyarakat dengan dibantu petugas kesehatan. Nah, Posyandu Balita itu yaitu pelayanan dari Posyandu Balita bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya sehingga tidak membebani masyarakat. Namun tidak seperti puskesmas yang memberi pelayanan setiap hari Senin dan Sabtu. Posyandu melayani setidaknya 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya kita laksanakan di minggu kedua. Manfaat Posyandu Balita itu sendiri ada banyak. Salah satunya yaitu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Yang kedua, mendapatkan saran asupan gizi bayi dan anak sehingga tidak mengalami gizi buruk. Yang ketiga, memastikan bayi dan balita Anda memperoleh imunisasi lengkap yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang keempat, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang judulnya tadi, kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, dapat berbagi pengetahuan antara si A dan si B dalam tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Nah, pelayanan Posyandu di desa kami menggunakan pelayanan 5 meja. Yang pertama yaitu meja pendaftaran. Di sana ibu bayi balita begitu datang, dia mendaftar dengan ibu kader. Di situ dia akan diberikan secari kertas, itu sebagai bukti pendaftaran. Lalu setelah didaftar, si ibu balita itu menuju ke meja kedua. Meja kedua yaitu meja penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala. Setelah di meja kedua, si ibu dan balitanya menuju di meja ketiga, yaitu pencatatan. Di situ si balitanya dicatat di buku kohort dan digrafik di buku KIA-nya. Apakah si balitanya itu termasuk gizi kurang, gizi buruk, atau gizi bagus. Nah, setelah di meja ketiga, ibu dan balitanya menuju meja keempat, yaitu penyuluhan. Di meja keempat itu penyuluhan bisa dilaksanakan oleh ibu kader atau ibu bidan. Di situ nanti si ibu balita bisa mendapatkan penyuluhan tentang gizi si bayi, apa keluhan-keluhan si bayi, dan solusinya. Setelah selesai, mereka menuju ke meja kelima, yaitu pelayanan medis. Tidak semua balita dilakukan di pelayanan medis, kecuali yang imunisasi dasar atau imunisasi tambahan. Setelah selesai, ibu balita boleh pulang. Kegiatan yang ada di Posyandu kami. Demikianlah tadi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, dadah. Ini sebagian ibu-ibu yang sudah datang di Posyandu kita. Yang pertama yaitu di Posyandu kita ada 5 meja. Yang pertama yaitu meja pendaftaran. Di sini ada Ibu Marantika Dewi Aziza. Ya, salah Bu. Ya, di sini yaitu meja pendaftaran. Ibu balita yang datang, dia langsung melakukan pendaftaran. Bu, silakan Bu, pendaftaran Bu.
silahkan. Di sini di meja pertama yaitu meja pendaftaran, Ibu balita yang datang akan Bu, di sini diapain Ibu? Ini habis pendaftaran langsung ke sini menulis buat data untuk ibu bidannya. Untuk pendaftaran, terus ibu hamilnya ibu hamil lagi. Ibu hamil ini posyandu balita ya. Ibu balitanya dikasih apa untuk masuk ke meja kedua? Untuk menyerahkan kartu kartu pendaftaran. Menyerahkan kartu pendaftaran untuk mengisi tinggi badan, umur, berat badan, sama keterangan, terus lingkar kepala. Dipegang Mbak kartu pendaftarannya. Lalu kita ke meja kedua. Di sini meja kedua dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lingkar kepala. Silakan Bu ditimbang balita bayi. Nah, ini kita Ibu kader namanya Bu Ita. Di sini apa Bu? Kendala-kendala pada saat penimbangan gitu. Kendala saat penimbangan yaitu tiang gantungan timbangan sama timbangannya, Bu. Untuk penimbangan sebaiknya seperti apa Ibu? Timbangan dacinya maksudnya Yang ini harus lurus. sekarang ini kurang akurat dan juga gantungan timbangannya, Bu, agak meragukan, takutnya guling. Oh ya, inilah uniknya pada saat penimbangan si dede bayi pasti menangis, ya kan ya. Sudah yuk, hasilnya berapa ini? Coba ditimbang dulu Bu. Timbangannya 8,6. Hasilnya 8,6. Ya. Sudah Bu. Baiklah, setelah itu Pak, kita lakukan pengukuran tinggi badan. Di sini ada kader stunting. Jadi di posyandu ini kita bekerja sama dengan kader balita dan kader stunting. Coba Mbak perkenalkan kader stuntingnya. Perkenalkan, nama saya Mistina. Kader stunting ya Bu ya? Iya. Berapa orang Bu kader stunting di posyandu di Pekon Tanjung Baru? Ada 2 orang. Yang satunya perkenalkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Dewi Pisnawati, saya kader stunting berasal dari Sinar Baru. Baiklah, di sini kita akan melakukan ukur tinggi badan ya. Pengukuran tinggi badan ini karena ini bisa dilakukan dengan terlentang. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan terlentang. Dilurusin kakinya, dilurusin. Kalau sudah pas kita baca hasilnya berapa? 75,1. Oke, selanjutnya kita lakukan lingkar kepala. Kita lakukan lingkar kepala ya, dedek cantik. Nah, dilepas dulu supaya pas dan akurat. Kok diem, pinter. Tadi ditimbang nangis. Berapa lingkar kepalanya? 43. Selanjutnya kita ke meja 3. Pak, ke meja 3 Pak. Meja 3. Kita ke meja 3 yaitu meja pencatatan. Udah. Di sini ada Ibu kader. Silakan perkenalkan. Ya, saya Lidiawati. Tugasnya untuk mencatat dan menggrafik. Di meja 3 yaitu ada pencatatan dan penggrafikan, mencatat di kohot. Jadi tadi balita, lalu kita kohot ya Mbak ya. Kita catat ya, cara grafiknya gimana? Udah kelihatan. Cara menggrafiknya yaitu kita tulis bulannya.
Dilihat dulu bulannya, terus ditulis berat badan, terus kita grafik berat badannya. Kita grafik. Berat badan semisal itu 6,3, jadi 6,3. Jadi itu berada di garis hijau kuning, warnanya merah, hijau, kuning. Ini di garis yang hitam. Di garis yang hitam berarti ini ya berat badannya normal ya Bu ya. Selanjutnya bukunya di mana? Sudah digrafik? Oh ya, selanjutnya kita masuk ke meja keempat, yaitu meja penyuluhan. Aduh. Meja penyuluhan. Mana Bu? Fisya. Ana Fisya ya. Saya lihat dulu di grafiknya. Grafik hari ini November berat badan 8,6 di sini ya Bu ya. Ini masih di garis hijau dia, berarti berat badannya bagus. Nah untuk selanjutnya nanti ini dikasih roti ya Bu ya, makanan tambahan. Mudah-mudahan bulan depan makin naik terus ya Bu ya. Karena ini posisi 14 bulan tidak ada penyuntikan atau imunisasi.